Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas non-reguler C21 akan menjelaskan mengenai gagal jantung. Adapun kelompok kami terdiri dari dengan NIM 20032 AF. Saya Afifah Ridwan dengan NIM 21066 AF. Saya Alputri Rahmadani dengan NIM 21067 AF. Saya Alvin Fajar Bahari dengan NIM 21068 AF. Nama saya Mela Fitrah dengan NIM 21069 AF. Saya Muhammad Akir Ramadan Ibrahim Akbar dengan NIM 21079 AF. Saya Nur Ilmi dengan NIM 21086 AF. Saya Rafika Sari dengan NIM 21094 AF. Saya Salsabila Asahra dengan NIM 21110 AF. Ayo kenali gagal jantung. Apa sih itu gagal jantung? Gagal jantung adalah kondisi saat kemampuan otot jantung untuk memompa darah melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Apa saja sih yang menyebabkan gagal jantung? Yaitu hipertensi, merokok, faktor keturunan, konsumsi alkohol, obesitas, kolesterol, dan diabetes. Pada gagal jantung, ruang pemompa utama jantung ventrikel Anda menjadi kaku dan tidak bekerja dengan benar. Dalam beberapa kasus, gagal jantung terjadi karena otot jantung Anda menjadi rusak dan melemah, dan ventrikel menjadi lebar sampai jantung tidak dapat memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh Anda. Bagaimana sih cara mengenalinya? Gejala utama dari gagal jantung yaitu pembengkakan pola bagian kaki, sulit bernafas, dan sering lelah. Sering lelah dapat menyulitkan kita untuk melakukan kegiatan secara normal. Semakin sulit melakukan kegiatan, maka secara normal sistem pernafasan kita juga terganggu. Aliran darah yang tak mencukupi dapat menyebabkan kepala pusing, mual, sampai hilangnya nafsu makan. Macam-macam gagal jantung. Gagal jantung akut. Gagal jantung akut didefinisikan dengan serangan cepat dengan gejala-gejala atau tanda-tanda akibat fungsi jantung yang abnormal. Disfungsi jantung bisa berupa disfungsi sistolik atau disfungsi diastolik. Gagal jantung kronik juga didefinisikan sebagai sindroma klinik yang kompleks yang disertai dengan keluhan gagal jantung berupa sesak, kontikoid baik dalam keadaan istirahat maupun beraktivitas. Kali ini ada penanganan atau pencegahan gagal jantung. Yang pertama yaitu membatasi aktivitas fisik, membatasi garam, menurunkan preload karena adanya retensi garam dan air oleh ginjal pada pasien CHF. Menghilangkan penyebab atau faktor pemicu gagal jantung. Menghilangkan penyebab gagal jantung merupakan tindakan yang paling baik. pengobatan. Adapun pengobatan gagal jantung yaitu yang pertama golongan diuretik. Mekanisme kerjanya dengan mengurangi retensi air dan garam sehingga mengurangi volume cairan ekstrasel, alur balik vena dan tekanan pengisian vertikal. Adapun obatnya yaitu furosemid dan spironolakton. Golongan yang kedua, golongan penghambat AC. Mekanisme kerjanya menghambat konversi angiotensin menjadi angiotensin 2. Terapi angiotensin 2 juga dibentuk oleh enzim-enzim AC. Contoh obat interpril, enalapril maleat, dan captopril. Yang ketiga, golongan beta blocker. Mekanisme kerjanya dengan menghambat efek merugikan dan aktivitasnya simpatis pada pasien gagal jantung, dan efek ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan efek inotropik negatifnya. Contoh obat propanolol HCl dan bisoprolol. Selanjutnya, golongan antagonis angiotensin 2. Mekanisme kerjanya, antagonis angiotensin 2 menghambat aktivitas angiotensin 2 hanya di reseptor AT1 dan tidak di reseptor AT2, maka disebut juga AT1 blocker. Obatnya kandesartan dan valsartan. Adapun kesimpulannya yaitu gagal jantung adalah kondisi kronis dan progresif di mana otot jantung tidak mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gagal jantung merupakan sindrom klinik yang kompleks di mana terjadi gangguan struktur dan fungsi ventrikel dalam proses pengisian maupun pemompaan darah. Gagal jantung juga disebabkan dengan cara hidup yang tidak sehat, dan untuk mencegahnya mulailah untuk hidup sehat secara teratur.
Itulah video dari kelompok kami mengenai gagal jantung. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thanks for watching.